sekarang ada sesuatu yang bisa membuat bukan hanya itu bisa meler atau juga bisa berdarah dan lain sebagainya, tapi bisa menewaskan yang lagi. Viral adalah virus corona ya. Virus corona itu pertama kali terjadi di daerah China di Wuhan, Pak Ustadz. Jadi di Wuhan. Banyak banget nih awal mula munculnya virus ini, nggak tahu yang mana. Cuman yang pasti ini memang sudah qadarullah harus terjadi, Pak Ustadz ya. Tentang menyebarnya virus ini, Pak Ustadz sendiri melihat permasalahan virus corona ini seperti apa sih, Pak Ustadz? Apakah ini gini, sama penularannya dengan seperti influenza kah, atau virus-virus yang lain, atau mungkin ada sesuatu yang lain yang Pak Ustadz mau sampaikan? Iya, sebenarnya kalau ini kita anggap wabah ya, kita wabah semua itu negara pasti pernah terkena wabah. Yang jelas itu hanya Allah kalau wabah itu. Kalau di Indonesia yang paling sering demam berdarah, DBD, itu kan bisa satu kampung itu kena semua, atau satu kecamatan kena semua. Padahal nyamuknya ya itu aja sebenarnya. Ya, kenapa kalau yang biasa nggak ada DB atau DBD? Nyamuknya diteliti di rumah ya itu ada 5 nyamuk atau 10 nyamuk mamanya. Itu lagi. Itu aja. Hanya itu aja gitu loh. Jadi kenapa itu demam wabahnya itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya pemunculan wabah oleh Allah Ta'ala itu banyak hal yang kita tidak ketahui. Contoh namanya satu, orang itu mengenal namanya musibah. Orang itu mengenal dulu namanya musibah. Ya, orang mengenal sakit harus tahu dulu. Kemudian orang mengenal musibah dan sakit itu dari mana, kan gitu ya. Nah, selama ini teman-teman yang peneliti itu boleh meneliti. Salah satunya kalau ada musibah diteliti. Kalau namanya virus corona itu dari mana, boleh silahkan. Itu dari sisi keilmuannya. Allah bisa aja mengizinkan. Saya bilang bisa aja mengizinkan ya. Kemudian kalau namanya demam berdarah, ya memang di tempat itu demam berdarah, tempat sana juga demam berdarah, tempat sana demam berdarah. Bisa aja memang Allah mengizinkan. Kenapa tempat-tempat itu gitu loh. Yang dulunya karena ada suatu daerah itu bebas dari demam berdarah, ya kena dia. Nah seperti itu kenapa? Jadi orang harus paham musibah itu dari mana. Sebenarnya Allah sudah menceritakan wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, engkau itu bisa orang, bisa juga jamak banyak. Itu disebabkan dari perbuatanmu sendiri. Berarti kalau satu ya orang, kalau sakit ya orangnya, kalau banyak ya lingkungan. Apa yang mendukung musibah itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Mayoritas berarti pusat. Iya, mayoritas. Iya, gitu. Jadi itu hanya Allah Ta'ala. Jadi kalau saya melihat dari sisi syariatnya dulu kan gitu ya. Jadi apa namanya kemudian apa dari sisi itu kemudian diteliti, boleh menjadi ilmu pengetahuan, silahkan. Tinggal orang itu mau kembali pada syariat atau ilmu pengetahuan, begitu aja. Boleh digabung antara syariat dengan ilmu pengetahuan, boleh juga. Tapi tetap karena Allah semuanya. Ya. Jadi milih syariat boleh, nggak apa-apa. Boleh ilmu pengetahuan, jangan kalau memilih itu aja. Hanya ilmu pengetahuan saja. Jangan. Harus dibarengi dengan Allah, apalagi kita yang Muslim ya. Kalau di negara Cina itu kan mayoritas bukan Muslim, jadi silahkan dia mau ilmu pengetahuan silahkan. Nah itu saya tidak tahu apakah dengan itu diturunkan itu akhirnya menjadi menemukan vaksin-vaksinnya sehingga itu bisa nyebar ke dunia, itu hanya Allah Ta'ala yang tahu gitu loh. Nah, untuk orang-orang yang memang tidak yang terkena seperti itu, ya memang itu diturunkan di situ. Kenapa? Mamanya satu, apa sih gejalanya apa sih? Demam tinggi, infeksi pernapasan, terus sesak batuk, itu ya. Demam tinggi ini cara Allah memberikan gambaran. Kalau dilihat dari sisi akhlak, demam tinggi berarti emosinya tinggi. Emosinya tinggi kepada siapapun. Kalau demam itu tinggi berarti emosi yang paling dekat adalah dengan orang tua, yaitu tidak bisa terbendung. Nah, apakah orang-orang sana dengan orang tua itu menghormat, atau sama orang tua ya dimaki-maki aja kayak orang-orang yang lain? Nah, ini kan kita lihat. Kalau memang di sana hobinya marah ya normal aja. Kalau dia itu di sana memang kena wabah demam tinggi, demamnya dulu nih. Kemudian infeksi tenggorokan sini.
Infeksi tenggorokan berarti ada bakteri yang menjadikan sini rusak istilahnya tenggorokannya. Nah, rusaknya di tenggorokan karena apa? Memang kalau itu hanya ngomel-ngomel biasa, hanya radang biasa. Kalau itu infeksinya tinggi sehingga agak sulit umpamanya ya ada yang bisa disembuhkan, ada yang agak sulit. Berarti ini memang omongannya kasar. Terbiasa untuk ngomong kasar. Terbiasa untuk gitu, ngomong kasar gitu. Jadi sehari-hari ngomong kasar. Enggak kepada orang-orang teman-teman bisnisnya umpamanya. Dengan orang tuanya dulu aja. Kan semuanya. Quran itu kan diciptakan oleh Allah Ta'ala itu untuk manusia. Jadi bukan untuk orang Islam. Untuk manusia. Untuk manusia. Jadi semua bisa belajar melalui Quran. Bisa, silahkan. Berarti analisa penyakit dari sudut pandang akhlak ini tidak hanya untuk orang muslim, untuk semua etnis. Semua kalau cirinya umpamanya ada sinus keluar kalau pas dingin darah kayak Mbak Gaby. Insya Allah semuanya sama. Insya Allah sama. Nah ini menarik Ustaz, tadi katanya dengan akhlaknya. Akhlak. Ya. Ini kan beberapa waktu yang lalu ada rame postingan mengenai Uyghur. Apa sih orang-orang Islam di sana kok tidak terkena virus corona? Apakah ini? Oh ini karena mereka sholat, karena dari wudhu itulah akhirnya mereka terhindar dari virus. Nah ternyata ini juga ada analisa lain dari akhlak nih. Jangan-jangan justru karena dia muslim, dia berbakti sama orang tua, ngomong yang baik-baik, ngomongnya sopan dan sebagainya. Ini bagaimana penjelasannya? Sama memang. Jadi kalau umpamanya masalah virus, maaf ya. Jadi masalah virus ini tidak tergantung dengan ibadah, sebenarnya tidak tergantung. Insya Allah selama ini saya meneliti tidak tergantung secara langsung dengan ibadah. Kalau umpamanya kita hobi wudhu maksudnya bukan hobi lagi, udah sehari-hari kan kita berwudhu nih, sholat wudhu, menjaga wudhu dan sebagainya. Saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri juga masih kok diberi sakit oleh Allah Ta'ala. Padahal kita mencoba menjaga wudhu. Bahkan saya sholat sambil meler juga sering. Nah, kan gitu. Padahal itu kan wudhunya dimasukin sini. Padahal kalau kita ini mendinginkan otak yang begitu-begitulah kita. Tapi jangan ke arah sana. Dulu waktu Mas Bobi sebelum ngisi di Siraman Kolbu meler mulu ya. Sampai ngisi Siraman Kolbu masih meler. Sekarang alhamdulillah sudah enggak, udah berapa bulan nih udah. 7 bulan ya. Nah, ada flu cuman memang lagi musimnya, pas musimnya. Nah, itu memang harus kita berpikir ke arah sana. Jadi wudhu itu sebenarnya ibadah. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan bebas penyakit, yang nggak bisa. Memang bersih di mata Allah. Kalau bersih di mata manusia kan enggak, ada kotor. Tapi kalau kotor itu nggak najis kan tetap di mata Allah tetap bersih. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Paham. Jadi ada beda antara pandangan manusia dengan apa yang sama dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau wudhu, ya wudhu. Dia nanti akan menjaga. Momennya seorang menjaga wudhu dari dia mulai mandi, dia jaga wudhunya terus. Lah orang ini kan rontok lama-lama kesalahan-kesalahannya. Emang ya, insya Allah. Memang seperti itu. Kayak menjaga kita dari bersentuhan juga, siapa tahu orang yang mau bersentuhan dengan kita tuh punya riwayat kena virus juga, maksudnya bisa terjaga juga. Bisa. Ya itu secara fisiknya. Secara fisik. Ya. Makanya kalau mamanya teman-teman di Uyghur itu sendiri itu tidak terjangkit, ya karena memang beliau sama orang tua yang menghormat kan disuruh. Kan ada 1-2 aja orang yang kadang-kadang jengkel sama orang tua, ada lah orang muslim. Ya ada nggak Pak? Iya saya. Tapi bagus gitu loh, tapi nggak sadar. Karena kalau Mbak Gaby kan ngehnya baru sekarang. Dulu kecil nggak ada yang ngasih tahu. Kan dipikirin sendiri, dianalisa sendiri, disimpulkan sendiri, jadi nggak ada. Jadi tahunya itu ngerti langsung ingat, oh iya emang saya begini dulu. Nah dari situlah sebenarnya harus kembali ke jalan Allah. Nah itu adalah perilaku yang dianjurkan oleh Rasul yang harus kita kerjakan sehari-hari, sehingga insya Allah itu nanti sama, insya Allah Allah akan menyembuhkan. Jangan sampai kita bisa melenceng niatnya ya. Biar nggak kena virus corona kita wudhu terus. Wudhu terus. Akhirnya bukan karena lillahi ta'alanya ya betul Pak Ji. Karena takut menjaga higienitas wudhu itu pada seperti itu. Jangan, karena itu sebenarnya adalah istilahnya itu dengan tidak sengaja kita itu menuhankan
wudunya malahan, menuhankan malahan. Jadi yang bisa menghilangkan virus itu wudunya. Padahal itu hanya Allah Ta'ala. Virus itu mau disebar di mana itu hanya Allah Ta'ala. Tinggal Allah itu perintahkan pada malaikat, selesai itu sudah. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang kita sudah mulai banyak belajar sholat, mulai banyak belajar agama, itu harus mulai lebih detail. Beda dengan orang yang baru belajar mau sholat seperti itu. Untuk mensupport boleh, tapi tetap juga harus hati-hati cara bicaranya. Jadi yang harus kita ketahui adalah jangan wudunya yang menghilangkan virusnya, tapi perilakunya. Karena dari sisi akhlak sebenarnya ketemu. Kenapa teman-teman atau saudara kita yang di Uighur itu tidak terkena virus corona? Karena memang akhlaknya akhlak Islami yang sudah diajarkan oleh Rasul, yang sudah dituntunkan oleh Allah. Dicoba dikerjakan, ya walaupun belum sempurna amat, tapi itu kan dikerjakan. Hormat sama orang tua itu tahu sudah mendasar. Kadang aplikasinya yang kadang masih ada lah ya, tapi sudah di sini sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas gitu, otomatis Allah juga akan melihat bahwa yang di sana juga nggak akan. Coba kalau mamanya yang demam berdarah nih di Indonesia, yang kena siapa? Yang kena itu saudara-saudara kita yang muslim itu. Kenapa ya sama sebenarnya, cuma demam berdarah itu yang diserang apa? Hati, levernya, sumsum tulang belakang barangkali, atau darahnya dan sebagainya, itu yang diserang. Berarti apa nih hubungannya? Hati hubungannya dengan ketakuan, dengan emosi. Kemudian sumsum tulang belakangnya berhubungan dengan marah di dalam keluarga. Saya pernah menganjurkan di beberapa pasien yang terkena DBD, itu kan ada dokter, di mana dokternya itu santri saya hanya meminta untuk coba dikasih tahu jangan sering berantem di dalam keluarga. Itu kan kena anak-anak semua itu. Jangan sering berantem. Nah, pada waktu si orang tuanya dikumpulin, dikasih tahu jangan sering berantem dengan suami atau istri, itu jangan sering berantem. Kemudian saling minta maaf. Itu dulu aja. Kemudian nanti ke orang tua sama, jangan sering ngeyel dengan orang tua. Karena ngeyel itu hati. Hatinya kaku. Orang tua harusnya dihormati, malah dieyelin. Nah, itu kan nggak boleh dalam Islam. Nah, itu DBD itu relatif dikenain orang-orang yang muslim itu. Kenapa? Karena orang muslim itu kakunya masih, emosional masih. Doa, ya Allah jadikan keluarga saya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Berantem. Lah kan nggak ketemu. Iya. Bener. Dia antara doanya mohon pada Allah Ta'ala begitu, aplikasinya kagak. Beda. Nah, ini kan sama, itu munafik istilahnya. Kamu memunafiki doamu sendiri sebenarnya. Kalau kamu memohon agar sakinah mawaddah warahmah, kalau ada masalah musyawarah, bukan berantem. Secara syariat musyawarah. Kalau memang yang satu keras, maafkan dia. Nanti baru belajar untuk saling mengisi itu maksudnya dikasih tahu kalau dia sudah mulai tenang, seperti itu. Nah, sama sebenarnya wabah itu mau DBD mau corona itu sama, cuma beda tempat, itu beda aja cara Allah memberikan ilmu, prosesnya, ilmunya dan sebagainya itu memang ada di tempat yang berbeda. Itu sendiri gitu. Jadi dulu kan ada SARS, MERS ya. Nah, ini kan lebih berat dari keduanya. Ini tuh hasil evolusinya kalau nggak salah Pak Haji ya. Mutannya ya. Nah, apakah ini juga akan kayak kedua itu sehingga tidak perlu lama-lama akan selesai sendiri atau gimana? Memang itu nanti dia mau menemukan vaksin atau tidak selesai oleh Allah Ta'ala. Meskipun belum menemukan vaksin. Tapi ini Pak Ustadz, maaf, ada disinyalir seperti tahun 19, saya lupa tahunnya, 3,3 juta orang di seluruh dunia. Nah, corona ini diprediksi oleh beberapa pihak akan seperti pada waktu itu. Ya nggak apa-apa. Itu kembali lagi ke, kalau menurut Pak Ustadz tadi, kalau yang tadi kan SARS memang nggak begitu, prosesnya nggak begitu, ini MERS. Nah, yang ini beda dengan dua virus itu memang. Pendapat, baik lagi ini pendapat Pak Ustadz ya. Mutasi virus itu sebenarnya adalah, kalau saya sih ya, saya itu selalu berpikir itu virus itu yang mengendalikan itu sebenarnya tetap ada jin yang mengendalikan virus, di dalam khusus virus jin itu ya. Dan jin itu ada
utusan dari Allah Ta'ala. Dan ini utusan ini yang menggerakkan yang tidak akan mampu didobrak oleh obat. Makanya kan ada orang yang sakit kadang diberi obat apapun nggak bisa, nggak sembuh. Nah ini karena ada yang menggerakkan utusan dari Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi musibah apa namanya itu? Wabah itu yang menggerakkan memang Allah, dan di situ ada utusan, banyak utusan. Dan itu memang sudah beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya itu sudah Allah itu sudah akan menurunkan itu. Karena orang-orang di situ menurut Allah Iya. Ini orang kayaknya nggak bisa dikasih tahu kayaknya kali ya, saya juga nggak ngerti loh. Ada halak yang harus dibenahi dalam Ada akhlak yang harus dibenahi di apa namanya di lingkungan tersebut, entah mau yang merasa dia lebih hebat di dunia atau enggak, ada tetap masih ada hebat Allah. Masih ada hebatnya Allah gitu loh. Sampai ketika serum itu ditemukan untuk membasmi virus, baru Allah di situ mau menghentikan obat tersebut. Bisa. Atau nanti ganti aja lagi. Wabahnya ganti. Mutasi lagi kan. Kayaknya kalau gitu. virus itu tetap akan terus bermutasi. Kalau enggak harus sih. Enggak harus, kalau saya sih mutasi itu memang haknya Allah. Haknya Allah istilahnya. Mutasi itu ada campur tangan manusia nggak menurut Pak Ustadz? Karena kan itu ada Belum tentu ya. Belum tentu ya. Kalau mutasi itu campur tangan manusia itu belum tentu. Cuma menurut saya ini tetap sesuatu yang mengerikan baru terjadi. Nah ini itu haknya Allah. Kalau saya itu haknya Allah. Walaupun namanya saya bisa cerita, namanya virus itu yang gerakkan itu jin otomatis. Nomor dua diawasi oleh utusan. Jadi kesannya jin ini itu memang dia kayak orang itu kesurupan. Orang kesurupan itu kan orang disurupin jin, jadi nggak bisa melawan. Kasus di sini di Siraman Kolbu kan banyak, udah diobatin, dibaca-bacain di ini berbulan-bulan, ada yang dibaca-bacain berbulan-bulan yang nggak bisa, kan gitu. Nah, ada yang bertahun-tahun. Nah, sebenarnya sama. Jadi orang kesurupan ini jin ditumpangin. Virus itu sama. Virus itu ya miliknya Allah sebenarnya. Nah ini tinggal ditumpangin aja. Virus yang ada di tubuh, virus yang ada di udara, tumpangin aja sama utusan-utusan itu. Dimasukkan. Dan di orang-orang itu namanya orang. Itu kan di tubuhnya kan banyak sekali malaikat. Malaikat yang jaga jantung. Sehingga jantung itu gerak terus tanpa kita perintah. Malaikat yang jaga paru-paru itu juga gerak terus. Itu kan malaikat semua. Malaikat yang menjaga ginjal, yang menyaring, itu kan malaikat semua. Makanya kenapa manusia itu jarang sekali bersyukur, kan nggak ngerti di tubuhnya itu banyak malaikat yang menggerakkan seluruhnya. Nggak bisa, makanya di situ tetap berhubungan Allah. Siapa? Allah itu mengizinkan malaikat yang ada tempatnya Pak Jasan, ada tempatnya Mas Bobby, Mbak Gebi, saya, malaikat. Dan ini kita gerakkan, tubuh ini kita gerakkan dari malaikat yang mengontrol ini, dari malaikat yang menggerakkan. Itu kita gerakkan untuk dakwah, untuk mencari rezeki, kan begitu. Coba yang disyukuri kan hanya rezekinya aja. Yang di tubuh itu kok nggak pernah disyukuri. Coba ayo, pernah bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Aku bisa mengerjakan pekerjaan yang Engkau berikan kepada diriku. Aku alhamdulillah bisa mengerjakan pekerjaan yang Engkau berikan pada diriku. Di mana aku bisa mengerjakan tersebut juga atas nikmat-Mu. Nikmat yaitu tubuhku yang Engkau izinkan. Aku bisa menggerakkan kakiku, tanganku, mulutku, otakku, telingaku, mataku. Alhamdulillah semua pekerjaan yang aku bisa kerjakan ya Allah semuanya atas nikmat darimu. Kok nggak pernah? Saya bilang nggak pernah. Coba, itu yang nantinya akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa tubuhmu? Nggak cuma harta, tubuhmu. Begitu. Nah ini sebenarnya sama seperti yang tadi virus. Ya kalau yang di tubuhnya orang-orang itu sudah diset, ya siap menerima virus dimasukin, ding. Malaikat yang di tubuhnya itu dek menggerakkan gimana? Manusia itu kan penuh jin tubuhnya. Malaikat itu menggerakin jin gampang, utusan itu menggerakin jin itu gampang sekali. Tinggal ACC dari Allah Ta'ala gerakin itu. Nah kalau jin itu digerakin, meriang tubuh manusia itu pertama meriang.
Itu pertama itu meriang itu Diawali digerakin. dengan itu ya, meriang. Iya. Lah kenapa kok bisa meriang? Kenapa kalau saya bilang di Siraman Kolbu meriang atau greges-greges? Lah itu hobinya jengkel. Tanyain aja bener apa enggak. Kan gitu saya bilang. Dia bilang, "Iya." Selesai. Lah berarti orang nggak boleh jengkel atau marah-marah. Iya. Kan Rasul sudah menyuruh. Allah juga menyuruh. Nah, semua ini jelas dijelaskan dalam Quran sebenarnya. Jelas sebenarnya. Agar orang itu untuk kembali sujud pada Allah Ta'ala. Banyak perumpamaan-perumpamaan. Ya? Yang Nabi Lut sudah ngerti di azabnya bagaimana. Zamannya Nabi Musa azabnya bagaimana. Kan begitu. Semuanya. Nah, yang di situ karena merasa hebat ya nggak ngerti ya begitu salah satunya. Bukan berarti kita yang Muslim itu selalu benar. Enggak, saya sebagai manusia Muslim saya nggak ingin merasa benar. Saya hanya cuma bercerita bahwa ayo kembali ke jalan Allah, hanya itu aja. Persoalan dia begini ya itu hanya dia, kalau memang dia belum bisa Muslim. Nah itu dipertanggungjawab nanti bertanggung jawab sendiri masing-masing gitu maksudnya. Iya, kecuali kalau dia punya prinsip orang itu sama seperti pohon. Kalau udah waktunya matilah ya sudah kalau gitu. Iya kan? Apa yang terjadi sebenarnya tentang wudhu, jangan mau tidak kena virus itu wudhunya harus tidak batal, enggak seperti itu. Wudhu memang menghilangkan sebagian dosa kecil kita, betul. Hadas kecil. Menghilangkan dosa kecil, betul. Saya membetulkan. Tapi tidak terus menolak menolak virus, ya jangan. Menolak sihir, ya jangan seperti itu. Karena kebanyakan orang-orang yang di Siraman Kolbu kan Muslim. Sholat kena sihir juga kan gitu. Jadi kan nggak bisa diomongin seperti itu. Baca Quran rajin, kenapa masih kena? Nah kan harus difikirkan kenapa. Kayak seolah kayak sujud sujud itu bagus karena peredaran darah akan masuk ke otak gitu ya, sehingga akan mengurangi sakit stroke mamanya. Gitu. Ya itu ya nggak boleh. Tapi kalau mamanya berhenti di titik begini, sujud itu bagus untuk agar peredaran darah itu menuju ke arah otak. Boleh, itu masih boleh. Sampai di situ aja. Jangan bilang mencegah dari stroke. Nggak boleh. Berarti yang karenanya dihilangin aja. Karenanya dihilangin. Karena kalau stroke coba kita lihat tuh, penderita stroke yang Muslim kan banyak. Padahal beliau juga sholat. Jangan bilang sholatnya tidak khusyuk. Kita tidak tahu kok. Kita tidak bisa menilai seseorang itu khusyuk atau tidak sholat. Nggak bisa. Betul. Kita hanya bisa mengarahkan, mengajak. Loh kita sendiri sholat juga belum tentu khusyuk. Kok menjustifikasi seorang nggak khusyuk dia sholat? Loh tahu dari mana? Khusyuknya itu yang tahu hanya Allah kok. Gimana sih? Ya nggak boleh seperti itu. Benar Pak Ustaz. Loh mamanya, oh iya dia. Oh saya, mamanya bilang. Saya alhamdulillah saya khusyuk, walaupun dia bilang alhamdulillah saya khusyuk ya tidak terkena stroke. Umurmu berapa? Kan gitu kalau saya. Umurmu itu berapa? Loh, umur itu baru 30 lebih dikit aja kok. Ya tunggulah nanti di atas 45. Kalau saya gitu. Serem banget. Loh iya, kalau saya gitu. Loh emang kenapa di atas 45? 45 kan jengkelnya sama istri biasanya atau dengan tunggu aja nanti di atas 45. Apa yang terjadi? Kalau sekarang belum. Kenapa? Saya kan meneliti sudah. Saya meneliti malah. Berarti kembali ke kesimpulan awal, berarti virus itu semuanya atas izin Allah. Virus itu atas izin Allah. Dengan tujuan untuk membuat hambanya lebih dekat lagi. Iya, semuanya itu untuk lebih dekat. Membenahi akhlak juga. Iya, nggak cuma virus. Uang itu bagaimana? Itu tetap uang itu dari Allah Ta'ala. Bagaimana dia dekat dengan Allah nantinya. Dengan uang ini. Dengan uang itu. Dekat apa bakal jauh nih? Kan gitu maksudnya. Antara dua nih. Ya kan saya bilang, maksudnya Allah juga biar lebih dekat. Kalau orangnya kan Allah ngerti. Kembali ke orangnya masing-masing. Sampai kita koar ke orang-orang itu ngasih tahu rizki itu dari Allah. Jangan merasa kamu itu mendapatkan sendiri. Nah kalau dia merasa mampu mendapatkan sendiri, ya dia nggak akan dekat sama Allah. Jadi karena mampu menuhankan dirinya. Lah menuhankan dirinya memang di dunia kamu nggak akan kelihatan. Kelihatannya ke sana kemari, pergi ke luar negeri, pergi ke ini, seneng-seneng dan sebagainya. Dia nggak paham bahwa ada yang harus dikerjakan setiap saat. Ada tugas. Ada tugas. Tugas kita itu bukan hanya menghidupi anak istri kita, bukan, sama Allah.
Kita menghidupi anak istri dengan uang, bukan isi hatinya itu dengan akidah dan syariah. Itu harusnya. Uang itu hanya hanya media sarana Fasilitas, aja. ya. Iya. Kan begitu. Alhamdulillah. Ih, banyak ilmu banget luar hari biasa. Ini mudah-mudahan ditonton sama banyak sekali viewer di YouTube tentang virus, pemahaman tentang virus, tentang penyakit. Karena virus itu sudah ada di udara sejak zaman dulu. Di tubuh kita juga masih banyak virus. Benar. Bakteri juga ada, cuma belum aja diizinkan mereka itu keluar. Kalau diizinkan keluar, jadilah penyakit. Bakteri putih. Bakteri putih. Coba. Itu Ustadz Zaki. Aduh. Bakteri putih. Gitu guys. Silakan. Semua sudah ada diciptakan oleh Allah Ta'ala sejak dulu. Ada virus ya sejak dulu. Cuma bagaimana karakter kita. Kalau tadi demam berarti emosionalnya tinggi. Kalau ada radang di tenggorokan berarti emosional kata-katanya tidak baik. Khususnya bagaimana kita bisa hormat dengan orang tua kita. Kita bisa hormat dengan pasangan kita, istri atau suami kita. Kita bisa hormat dengan teman-teman kita. Semuanya. Dan kata-kata dalam Islam ceritakan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Itu anjuran dari Allah Ta'ala. Dan banyak ayat yang menceritakan kita harus berlemah lembut kepada siapapun manusia. Manusia, bukan orang Islam. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan ciptaan Allah walaupun dia bukan seorang Muslim. Karena pada waktu kita bersentuhan dengan orang yang bukan Muslim, kita tetap masih ada di jalur syariat kita. Atau kita menolak. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi persoalannya bukan cuma di dunia. Di akhirat. Bisa aja kalau kita memang mematuhi perintah-perintah Allah, walaupun kita itu di dunia itu sengsara, walaupun di dunia itu kalah, walaupun di dunia itu dibully, tapi nanti di akhirat Allah akan menjamin. Kalau kita masuk dalam syariat Allah, Allah akan menjamin. Dan kita tetap pegang tauhid kita. Jangan melenceng dari jalur akidah. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih dekat. Amin, insyaallah.